Kita baca bersama dari ayat 26 diawali dengan ta'ud. Baik, tarik nafas Bu, keluarkan suaranya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai libasa, nanti kita ulang. Tarik nafas. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Ulang, libasa berarti di tanda waqaf. Tarik nafasnya. Libasa yuwari sawatikum warisha. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Walibasut taqwa dzalika khair. Sampai ujung ayat. Tarik nafasnya. Zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Panjang sampai asyaiton, nanti kita ulang. Tarik nafas. Ya bani Adam la yaftinannakum syaiton. Ulang dari asyaiton, berhenti di libasahuma, nanti kita ulang. Tarik nafasnya. Asyaitonu kama akhraja abawaikum minal jannati yaji'u an libasahuma. Ulang dari libasahuma, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafasnya. Libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Sampai tanda waqaf. Tarik nafasnya. Innahu yarakum sampai ujung ayat. Tarik nafas. Inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Sampai tanda waqaf, kuat. Tarik nafasnya. Wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Sampai tanda waqaf. Tarik nafasnya. Wa inna Allaha la ya'muru bil fahsya. Sampai ujung. Ataquluna 'ala Allahi ma
sampai tanda wakof. Qul amara rabbi bil qis. Siap. Sampai mukhlisina lahuddin. Kuat, tarik napasnya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wada'uhu mukhlisina lahuddin. Tarik nafas. Kama bada'akum ta'udun. Sampai tanda wakof. Tarik nafasnya. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Bagi dua sampai min dunillah, nanti kita ulang. Tarik nafas. Innahum muttakhadhu syayatina awliya min dunillah. Ulang dari min dunillah, berhenti di ujung ayat. Tarik nafasnya. Min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Tutup. Sadaqallahul adzim. Kita buka tajwidnya satu ayat saja. Ya bani Adam, ya itu adalah mad tabi'i, yang berdiri itu adalah badal alif. Badal itu pengganti alif ya. Jadi pengganti alif asalnya ya, nyambung dengan alif, harokatnya biasa. Nah, alifnya pindah ke atas. Nah, itu namanya badal alif, lain jabar nangtung. Bani ni di sana mad tabi'i bertemu alif lagi di dua kalimat menjadi mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh, munfasil dipisah. Antara ni ya bani dengan adama boleh dipisah, jadi tidak mengganggu atau merusak arti. Makanya mad jaiz munfasil. Adama a mad badal. Qad anzalna, qad dalmati kol kola sugro. Huruf kol kola ada 5. Ba jim dal, to dan kop. Nah, setiap huruf itu yang mati ataupun dimatikan itu kol-kolah. Ang zalna, ang nun mati ketemu zai, ihfa, na-nya mato bi'i, alaikum lai mad layin. Ya, setiap ya mati seperti yang ini ataupun nanti ada waw mati diawali harokat fathah itu namanya mad layin. Mad panjang, layin artinya lunak. Lanjutkan. Kemudian mim mati bertemu lam, kum itu idhar syafawi. Ya, idhar itu jelas, syafawi itu bibir. Jadi jelas di bibir. Begitu mengucapkan kum, bibirnya rapat. Tapi idhar jelas dan pendek, tidak dipanjangkan. Liba ba mad to bi'i, kemudian tanwin bertemu iya. Nah, itu idgham. Idgham itu dilebur, asalnya san menjadi sai. Ya, dilebur ke huruf iya. Nah, itu bigunah dengan menggunakan gunah. Karena huruf idgham bigunah ada 4, ya, mim, nun, wawu. Kalau bila guna ada 2, lam dan ro. Ya, nah itu kita pisahkan. Kalau biguna berarti panjang dibacanya. Libasai yuwari wa mad to bi'i, ri-nya mad to bi'i. Sau mad layin. Ya, kalau tadi ya mati, kalau hari ini wawu mati ya yang ini. A mad badal. Kemudian mim mati bertemu wawu, itu idhar syafawi. Warisha ri mad tabi'i, warisan menjadi warisha, itu mad iwad. Ya.
Kalau tidak ada tanda wakof berarti menjadi idgham bigunnah ya warisau. Tapi karena ada tanda wakof itu menjadi mad iwad. Walibasut taqwa ba mad tabi'i. At-taqwa ada alif lam yang tidak terbaca, itu alif lamnya samsiah ya karena ta itu huruf samsiah. Kemudian ada qaf mati, itu kolah taqwa mantul. Wa mad tabi'i, zamad tabi'i, khairun mad layin, mad panjang layin lunak. Ya ini di ujung ya, ro-nya menjadi tafkhim, khair tebal. Zalika za mad tabi'i min idhar, a mad badal, ya-nya mad tabi'i. Kalau mad badal khusus di atas alif. Ya, kalau selain di atas alif itu mad tabi'i. Lamul jalalah atau lapad Allah diawali harokat kasroh. Tarkik artinya tipis, tidak boleh dibaca ayatillah. Tapi ayatillah tipis. Beda kalau diawali fathah atau domah, itu tebal Allah. Ya, Rasulullah kalau domah. Ya. Kalau diawali harokat kasroh itu tarkik tillah tipis. La'allahum hum ya mimati bertemu ya idhar sapawi ya zakarun mad aridli sukun. Mad tabi'i bertemu huruf yang berharokat yaitu na, ru-nya mad tabi'i, na-nya berharokat. Karena di ujung ayat atau ada tanda wakof maka arid itu ingin. Li sukun, li untuk sukun mematikan. Mana yang dimatikan? Na. Nah, makanya mad arid li sukun. Na-nya dimatikan, maka dibacanya panjang. Yadak karun panjang. Paham ya Bu ya? Tajwidnya bisa dipahami? Ya. Kalau nggak paham, insya Allah paham. Alhamdulillah kita sudah berusaha untuk mampu membaca ayat suci Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah 7 surah Al-A'raf ayat 26 sampai ayat 30. Semoga apa yang kita usahakan ini baik membacanya, mendengarkannya, melihatnya, memperhatikan isi kandungannya, serta hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi sababiah turunnya rahmat dan barokah di dalam kehidupan kita baik di dunia ini, apalagi nanti harapan kita memasuki alam yang akan kita tempuh, yang akan kita rasakan dari mulai alam barzah, padang mahsyar, dan juga antara surga dan neraka. Ya, insya Allah dengan membaca ayat suci Al-Quran kita punya amalan khusus. Ya, karena luar biasa pahala membaca ayat suci Al-Quran ini besar luar biasa. Ya, hanya modal kemauan dan sekali membeli Quran, tapi pahalanya insya Allah akan sangat menentukan kehidupan kita ya di masa yang akan datang. Karena Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Tidak mungkin kita menjadi seorang yang muttaqin, seorang yang bertakwa, seorang yang takut kepada Allah tanpa mau membaca, memahami isi kandungan Al-Quran. Karena itu modalnya. Ya, Al-Quran memerintahkan kita untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan ikhlas, dengan rela kita korbankan waktu, harta, dan tenaga, kita laksanakan perintah Allah. Kemudian dalam Al-Quran Allah melarang kepada kita dengan menahan hawa nafsu, keinginan yang berlebih, karena itu larangan, maka mau tidak mau harus kita tinggalkan.
Iza amartukum bi amri fa'tu minhum mastata'tum. Ya. Apabila kalian diperintahkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka laksanakanlah. Ya, sekuat tenaga kalian. Dan apabila Allah melarang, maka mutlak larangan itu harus kita tinggalkan. Ya. Maka insya Allah kita buka ayat ini karena ini memanggil kepada anak cucu Adam. Termasuk diantaranya kita semua. Ayat selanjutnya sebelum ini adalah ayat tentang bagaimana ya Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semuanya terusir dari surga hanya dengan melakukan satu kesalahan. Kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah ya dengan mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian Nabi Adam bertaubat dengan membaca doa itu, Rabbana ya Tuhan kami, dolamna kami telah dolim, melakukan satu kesalahan, angkusana diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Nah, kemudian kita adalah sebagai anak cucu Adamnya, ya, keturunan yang insya Allah kita adalah berada di ya zaman Nabi yang terakhir. Tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ya hari ini banyak wae nu ngaku nabi ya, dukati mana eta teh judulna teh ya. Nah, ayat ini memanggil kepada kita, ayat 26, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad sesungguhnya anjalna kami telah menurunkan alaikum atas kalian libasan pakaian yuwari akan menutupi sawatikum aurat kalian, warisa dan perhiasan. Allah berfirman, wahai anak Adam, aku telah menurunkan untuk kalian libasan pakaian. Ya, jadi Allah menurunkan pakaian yang serba warna-warni ini, serba indah, dari mulai harga 100.000 sampai yang jutaan ada. Ya. Tapi fungsi dari pakaian adalah bukan hanya indah sebagai perhiasan, tetapi yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kalian. Kajenteng harga pakaian 500.000, aringan sapotong mah aya nepung nepi ka handap beulah gigirna. Ting mode di mana eta teh? Mahal makanya kita teh baju kitu teh. Padahal dijahit teh can anggeus teh. Da lamun anggeus mah beres meureun mah katingali kitu. Aya bunuh sempurna bolongna tuurna teh. Aduh, ting kain di mana nu nyetak kitu? Da di pabrik mah teh lamun kain kitu teh kain gagal. BS lebat teh ka gudang, di urang mah jadi model. Luar biasa pidosayana teh nya. Padahal fungsi dari pakaian kata Allah adalah yuwari sawatikum, untuk menutup aurat. Warisa memang sebagai perhiasan. Da teu kabayang lamun ya jalmi teu ngangeangoan. Naon bentena meureunna jeung me. Saya bentena meureunna teh diacuk. Ya. Nah, tapi ya fungsi dari baju itu adalah sebagai perhiasan. Asbabun nuzulnya adalah kebiasaan bangsa Arab di masa jahiliyah tidak melakukan tawaf dengan pakaian yang sudah dipakai. Mereka berkata karena pakaian itu sudah dipakai untuk maksiat, maka tidak boleh dipakai untuk kecuali bangsa Quraisy. Mereka ini boleh tawaf dengan pakaiannya. Dan orang yang dipinjami pakaian oleh orang humus untuk bertawaf itu dengan pakaian, atau harus membeli baju yang baru. Kalau tidak pakaiannya ya membeli baju baru, maka mereka tawafnya tidak memakai baju.
telanjang we bu tawafna teh, ti peuting tawafna teh. Ya. Jika tidak maka harus dengan telanjang bulat, laki maupun wanita, dan wanita hanya menutupi sedikit kemaluannya. Tetapi kebanyakan wanita yang tawaf dengan telanjang di waktu malam. Bahkan ada yang berkata, kami tawaf sebagaimana keadaan kami ketika baru dilahirkan oleh ibu. Ya. Nah, itu awal mula asbabun nuzul turunnya Allah memerintahkan berpakaian itu untuk menutup aurat. Ya. Nah, maka bagi kita tentu fungsi dari pakaian ya bukan hanya sekedar mahal dan perhiasan, tetapi juga fungsi yang utama adalah menutup aurat. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa zalika itu khairun, lebih baik. Apa pakaian takwa? Akhlak kelakuan kita di samping berpakaian menunjukkan seorang yang bertakwa. Pakaiannya alhamdulillah tertutup. Ya, akhwat berhijab, laki-laki tertutup aurat. Tetapi hati-hati, ada pakaian yang lebih baik, yaitu pakaian yang mencerminkan dirinya seorang yang bertakwa. Di urang mah disebut teh baju koko, baju takwa teh. Ya, padahal baju takwa itu adalah perilaku diri kita. Ya. Secara lahir badan kita dibungkus menutup aurat dengan pakaian yang ada, tetapi secara batin hati kita dibungkus dengan akhlak yang mulia. Zalika, yang demikian itu min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La'allahum, supaya mereka yadzakarun, mereka mengambil pelajaran. Yang pertama, anak Adam diwajibkan untuk berpakaian untuk menutup aurat. Yang kedua, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la janganlah yaftinannakum, menyesatkan kalian asyaitonu, setan, kama sebagaimana ahroja, ia mengeluarkan abawaikum, bapak ibu kalian, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, minal jannah, dari surga. Yang ji'u, ia menanggalkan anhuma, dari keduanya, libasahuma, pakaian keduanya, liuriyahuma, untuk menampakkan pada keduanya, sawatihima, aurat keduanya. Karena Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, ya, setelah memakan buah ya khuldi, ya, buah kekekalan, itu kemudian nampaklah auratnya terbuka. Maka Nabi Adam menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Ya, nah, maka turunlah ayat bahwa kita harus berpakaian. Innahu, sesungguhnya, yarakum, dia melihat kalian, huwa dia, wa qabiluhu, dan pengikutnya syaitan, min haitsu la tarawnahum, dari arah tempat la tarawnahum, yang tidak kalian melihat mereka. Setan itu dan anak cucunya melihat kepada kita, sementara kita tidak melihat. Tapi kadang-kadang yang tidak terlihat kita ikuti. Apa? Hawa nafsu. Ada tinggali hawa nafsu mah, Bu. Ya. Tapi syaitan melihat kepada kita, kita mah nggak bisa ngelihat. Nah, maka di awal ayatnya, yaitu wahai anak Adam, la yaftinannakum, janganlah menyesatkan kepada kalian siapa? Asyaiton, yaitu setan. Inna, sesungguhnya, jalna, kami telah menjadikan siapa asyayatina, yaitu setan-setan itu, awliya, sebagai pemimpin, lillazina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman, ya. Di dalam ayat 28 ya menjelaskan juga 29 ya, ini yang 29. Belum 29. 29-nya, wa iza, dan apabila fa'alu, mereka melakukan fahisatan, kekejian,
Qalu, mereka berkata, wajadna, kami telah mendapatkan alaiha, atasnya abaana, nenek moyang kami. Wallahu, dan Allah amarona biha, telah memerintahkan kepada kami. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh mereka, itu mereka mengatakan bahwa ini telah dilakukan oleh orang tua mereka, oleh kakek nenek mereka, uyut-uyut mereka. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah. Maka dijelaskan dalam ayat ini, kul, katakanlah wahai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la ya'muru bil fahsya'i, tidak pernah memerintahkan kepada keburukan. Ya. Jadi tawaf yang dilakukan oleh mereka tanpa pakaian itu adalah perbuatan fahsya, buruk. Mereka mengatakan bahwa ini sudah biasa dilakukan oleh orang tua mereka. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah perintah Allah. Maka dijelaskan di ujung ayatnya, katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada keburukan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Baik, lanjutkan dulu. Apakah takuluna, kalian katakan ala Allah, terhadap Allah itu malah ta'lamun, apa yang tidak kalian tak tahu. Jadi mengatasnamakan nama Allah, bahwa perbuatan keji itu diperintah oleh Allah, padahal tidak. Ya, mereka mengatakan malah ta'lamun, apa yang tidak kalian tahu. Ya. Kul, katakanlah, amara Rabbi, telah memerintahkan Tuhanku bil qisti, untuk berbuat adil. Wa aqimu, dan terhadapkanlah oleh kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian, inda kulli masjid, pada saat kalian bersujud. Ya, jadi ya kita disuruh dalam beribadah wabil khusus salat itu untuk menghadapkan wajah-wajah kita ya kepada ya apa? Kiblat, karena arah kiblat kita adalah Ka'bah ya. Maka di sini hadapkanlah oleh kalian wajah-wajah kalian pada saat bersujud. Wad'uhu, dan sembahlah dia Allah mukhlisina, secara tulus, lahuddin, untuk atau karena ad-din, agama. Kama bada'akum, sebagaimana bada'a, dia memulai, kum, kepada kalian, ta'udun, kalian akan kembali. Nah, jadi ada yang saat kita lahir tidak berpakaian, nah maka nanti saat pulang kepada Allah juga kita tidak berpakaian. Ya, itu jadi seperti yang pertama. Yang di sini jelaskan sebuah hadis dari Rasulullah yang artinya, wahai semua manusia, kalian akan dikumpulkan menghadap Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan telanjang bulat dan belum dihitan. Balik deui. Sebagaimana kami dijadikan pada awal mulanya, maka kami kembalikan sebagian janji kami, sungguh kami yang melaksanakannya. Ya, jadi seperti itu. Ya, di sini dijelaskan ayatnya di ujungnya adalah kama bada'akum ta'udun, sebagaimana ya dia memulakan kalian atau menciptakan kalian, ta'udun, maka seperti itu pula saat kita kembali ya. Kemudian dalam tafsir lain dijelaskan akan dikembalikannya sebagaimana keadaan semula, yang muslim ya menjadi muslim dan yang kafir akan menjadi kafir ya. Maka hati-hati kita. Akhir dari kehidupan kita, nah itu seperti itu. Said bin Jubair berkata, sebagaimana rencana ketentuan Allah dalam ajal pasti akan terjadi demikian. Apakah ia termasuk orang yang bahagia atau binasa? Apakah ia akan beriman atau ingkar, atau kafir, atau menentang? Nah, itu seperti awal kehidupannya ya. Hati-hati. Panjang. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya seorang hamba ada kalanya mengerjakan amal ahli surga, dulu pernah ini, pada lahirnya yang dapat dilihat orang, padahal ia ahli neraka.
Dan ada pula orang yang mengerjakan amal ahli neraka pada lahirnya, padahal ia ahli surga. Dan sesungguhnya semua amal itu hanya bergantung pada akhir penutupan hidupnya. Ya, maka kita harus berhati-hati, kita hari ini istiqomah. Jangan sampai nanti akhir hidup kita sedang lalai. Nah seperti itu. Nah itulah yang dinilai itu akhir. Jadi makanya kita sering berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari su'ul khotimah, ya, baik atau buruk di akhir. Kita mengharapkan husnul khotimah, ya, itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hamba akan dibangkitkan di hari kiamat menurut keadaannya ketika matinya. Ya, makanya kenapa yang mau mati itu suka ditalkinkan agar akhir kehidupannya dia sedang, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, minimal la ilaha illallah, ya. Nah, itu akan terucap oleh seorang yang akan meninggal kalau kita sudah terbiasa mengucapkan itu. Hari ngadadak mati tidak terbiasa baca la ilaha illallah, maka akan sulit nanti di akhirnya, ya. Kenapa? Karena sudah pendengaran sudah lamur, pandangan mata sudah kemana, nggak jelas lagi konsentrasinya. Walaupun dituntun, ditalkinkan, itu akan sulit menerima. Tapi kalau sudah terbiasa kita mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah akan menjadi akhir dari kehidupan kita semua, ya. Ini dalam sebuah hadis lagi, sesungguhnya aku jadikan hamba-hambaku itu bersifat jujur, lurus, tetapi datang setan membelokkan mereka dari agamanya. Nah itu hati-hati, kita jangan sampai, ya, terjerumus oleh godaan setan. Tadi dijelaskan sudah, ya. Lanjut. Parikon, sebagian atau segolongan hada, dia diberi petunjuk. Wa parikon, dan sebagian yang lain hakon, tampaknya ta'alaihim, atas mereka ad-dolalah, kesesatan. Jadi ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak, ya. Makanya kenapa kita senantiasa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai 17 kali minimal sehari semalam baca Al-Fatihah itu, agar kita mendapatkan petunjuk. Karena Allah menjelaskan sebagian akan diberi petunjuk, wa parikon haqqo alaihim dolalah, dan sebagian akan disesatkan, ya. Maka berlindung pada Allah. Innahum, sesungguhnya mereka, ittakhadu, mereka telah menjadikan siapa asyayatin, setan itu, aulia, sebagai pemimpin, min dunillah, dari selain Allah. Wa yasabuna, dan mereka menyangka annahum, bahwa mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Hati-hati, apakah kita sudah mendapat petunjuk atau belum? Tinggal tanya kepada hati kita, apa kita mengikuti Al-Quran, apa tidak. Karena Al-Quran lah yang menjadi hudal lil muttaqin, ya. Maka di sini, ya, orang mengira dia sudah mendapatkan petunjuk, padahal ternyata dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mendapatkan petunjuk, bimbingan, hidayah. Maka doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu agar kita tetap oleh Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan untuk tidak pindah, ya, keyakinan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf agak sedikit tergesa-gesa dan waktunya tidak panjang karena ada hal yang harus kita selesaikan. Kita tutup saja dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.